bertemu lagi dan kita akan teruskan surat An-Nisa, surat yang keempat. Pada petang hari ini kita akan membahas ayat 100. Kita akan membaca dan membahas ayat 121 sampai 125. 121 sampai 125. Bersama kita sudah ada Ustazana Ustaz Safi Soleh. Semoga saja beliau masih di rumah. Insyaallah. Alhamdulillah, kita minta kepada beliau dengan segala hormat untuk memandu kita, memimpin kita, membacakan kepada kita ayat-ayat Allah SWT, dan kita semuanya menyimaknya dengan saksama dan mengikutinya, supaya kita bukan hanya dapat pahala mendengar, tapi kita juga dapat pahala membaca. Baiklah, Bapak Ibu yang sangat berbahagia, kita masuk ke screen, kita lihat Al-Quran yang ada di layar kita, atau mengikuti di mushafnya masing-masing, sambil mempersilakan kepada Ustazana Ustaz Safi Soleh. Fadhil Ustaz. Alhamdulillah. Syukran Ustaz. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات والذين آمنوا وعملوا الصالحات ندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها تجري الأنهار خالدين فيها أبدا. وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله
من يعمل يعمل سوءا يجد به ولا ولا له يجد له من دون الله وليا الله ولا وليا نصيرا. ولا يجد دون الله وليا ولا نصيرا ولا يجد يجد له له من من دون دون الله الله وليا وليا ولا ولا نصيرا. نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى ومن يعمل من يعمل الصالحات الصالحات من من ذكر ذكر أو أو أنثى أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة وهو 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 مؤمن مؤمن فأولئك يدخلون يدخلون الجنة الجنة. فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله ومن ومن أحسن دينا ممن أسلم أسلم وجهه وجهه لله لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. واتخذ الله إبراهيم خليلا واتخذ واتخذ الله إبراهيم الله خليلا. صدق الله العلي العظيم صدق صدق الله العلي العلي العظيم. العظيم. اللهم اللهم صل وسلم وبارك على على سيدنا رسول الله آله الأطهار على رسول رسول الله آله الأطهار. اللهم صل على محمد اللهم صل وآل على محمد وعلى اللهم آل صل على محمد وآل. Bapak Ibu semuanya, kita haturkan terima kasih syukran katsira kepada Ustaz Syafi'i Saleh yang telah memandu kita, membimbing kita, membacakan kepada kita
ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan ayat tersebut Allah SWT memberikan keberkahan dan juga kesehatan kepada beliau lahir dan Amin, amin, batin. Allahumma amin, amin. Begitu juga Bapak Ibu semuanya yang telah ikut membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan bacaannya tersebut Allah SWT mencatatnya sebagai salah satu amalan terbaik untuk nanti Amin, menjadi bekal Allahumma di yaumil akhirah, ketika amin. pada saat itu tidak ada lagi bekal selain daripada bekal iman dan amal soleh kita dari dunia ini. Amin, amin, amin. Kita teruskan surat An-Nisa kita. Surat An-Nisa adalah surat nomor urut 4. An-Nisa artinya perempuan, dan turunnya surat ini adalah di Madinah, maka disebutlah dengan surat Madaniyah. Jumlahnya 176 ayat. Dan terakhir kita sudah sampai pada ayat bagaimana syaitan itu selalu mempengaruhi manusia. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya'iduhum wa yumannihim. Jadi syaitan itu membuat janji-janji kepada kita manusia. Janji-janji itu dihidupkan dalam bentuk angan-angan. Jadi menjanjikan dan membuat kita berangan-angan. Wa yumannihim. Bahkan termasuk angan-angan yang berkaitan dengan Tuhan. Banyak orang salah beragama atau salah memahami Tuhan karena memahami Tuhan berdasarkan imajinasi mereka, berdasarkan hayalan-hayalan mereka. Wa ma ya'iduhum syaitan, dan tiadalah yang dijanjikan syaitan kepada kita manusia, humnya ini adalah kita manusia, illa gurura, selalu pasti tipuan. Jadi janji-janji syaitan itu pasti tipuan. Kenapa? Karena apapun yang dijanjikan syaitan itu adalah sifatnya sementara. Entah sesuatu itu yang akan berpisah dengan kita, atau kita yang berpisah dengan mereka. Tetapi siapapun berpisah, kita atau benda-benda tersebut, semuanya akan kembali kepada Allah. Sehingga dengan demikian, janji yang patut kita pegang adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap janji-janji seperti itu, janji selain Allah, adalah pasti hanya berdasarkan angan-angan saja, angan-angan kosong. Sekarang kita masuk pada ayat 121. Dan Allah SWT menjanjikan kepada kita apabila kita mengikuti tadi janji-janji syaitan yang sifatnya gurur itu adalah tipuan belaka saja, kita akan dijanjikan dengan api yang menyala-nyala atau penderitaan yang sangat-sangat. Semua yang berkaitan dengan akhirat pun juga sebetulnya tak terbayangkan. Jadi akhirat itu ada disebut dengan neraka adalah nar, tapi itu pun juga tak terbayangkan oleh kita. Membayangkan api seperti ini pun juga itu hanya pengantar untuk memahami bagaimana beratnya penderitaan di akhirat. Hal yang berkaitan dengan surga, hal yang sama berkaitan dengan surga. Nah, mereka-mereka yang tertipu tadi oleh janji-janji syaitan, Allah mengatakan, ulaika, mereka itulah, ma'wahum, tempat mereka, tempat kembali mereka, Jahannam. Kita artikan Jahannam ini saya dengan penderitaan. Jahannam ini kan sudah menjadi bahasa kita sehari-hari. Jahannam itu kita artikan saya penderitaan. Jadi ketika kita masuk dalam suasana hati yang tidak ada solusinya, itu sebetulnya sudah Jahannam. Jadi siapa saja yang hatinya tidak bisa menemukan solusi, maka itu adalah Jahannam. Maka oleh sebab itulah Allah mengajarkan kepada kita kitab sucinya agar kita bisa menemukan solusi itu. Apa solusi itu? Ya kembali kepada Dia. Karena Dia itulah cahaya. Allah itu adalah cahaya. Allah adalah kehidupan. Allah adalah kasih, cinta. Maka semua ketika kita kembalikan kepada Dia akan menghidupkan bagaikan bunga-bunga yang mekar. Jadi jiwa kita apabila kembali kepada Allah, dia akan seperti bunga-bunga yang mekar. Seperti bunga-bunga yang bersemi. Dan kemudian mengeluarkan aroma yang harum dan juga pemandangan yang indah. Sebaliknya kalau kita tidak kembali kepada Allah, nah inilah dari Jahannam. Yang ada adalah penderitaan. Dan Allah mengatakan mereka itu tempat tinggalnya adalah penderitaan, neraka Jahannam. Wala yajiduna anha mahisab. Dan di sana kita tidak bisa lari. La yajiduna, mereka tidak mungkin menemukan anha, daripada Jahannam ini, mahisab, tempat untuk lari. Tempat untuk pindah, tempat untuk berhijrah. Makanya kita katakan tadi bahwa semoga saja keikutsertaan kita membaca ayat-ayat Allah SWT, apalagi di bulan Ramadan seperti ini,
huruf demi huruf, kata demi kata, ayat demi ayat yang kita baca. Semoga saja itu akan menjadi bekal kita di sisi Allah SWT, sehingga kita tidak masuk dalam kategori la yajiduna anha mahisa. Yang sampai kita masuk kategori tidak bisa lari daripada penderitaan itu. Karena satu-satunya tempat lari hanya Allah. Di akhirat itu tempat berhijrah adalah Allah. Makanya kan di ayat 100 ini, 121, ayat 100 yang lalu kan dikatakan bahwa wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi. Jadi tidak ada tempat hijrah, tidak ada tempat lari kecuali Allah dan Rasulnya saja. Dan itu disampaikan di dalam surat An-Nisa kemarin. Siapa yang keluar dari rumahnya, bisa kita artikan siapa yang keluar dari dunia ini, dari alam kehidupan dunia ini, lalu kemudian berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka itulah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berharap kita masuk dalam kategori seperti itu. Ya, ayat seperti ini kita bisa lihat hubungannya dengan ayat yang ada di surat lain. Ini adalah surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab adalah surat yang ke-33. Kita angkat ayat 64. Ini Allah SWT berfirman, ya ini 64-65. Inna Allah, sungguhnya Allah, la'anal kafirina, akan melaknat orang-orang yang kafir. Ini juga sebelumnya kita temukan kata la'anat juga. Sungguhnya Allah SWT melaknat, mengutuk al-kafirin, orang-orang kafir. Orang kafir sini adalah orang-orang yang melakukan kejahatan dalam kehidupan ini. Wa'adda lahum sa'ira, dan Allah menjanjikan kepada mereka sa'ira. Ya, kalau tadi jahanam, kalau ini sa'ira. Sa'ira itu kita bayangkan api yang menyala-nyala dan mengepung kita, itulah sa'ira. Kemudian khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Kata khalidina sudah cukup, kekal. Ditambah lagi abadi. Jadi kekal dalam pengertian tidak berubah. Jadi kalau khalidina ini kekal tidak berubah. Kalau abadi itu masa, tidak ada akhirnya, tidak ada endingnya. Jadi kalau khalidina itu berkaitan dengan tidak berubah. Contohnya misalnya, apa saja benda-benda itu kan berubah. Pohon semakin lama semakin besar. Kita semakin lama semakin tua. Itu namanya berubah. Kita simpan buah apel itu kita simpan lama-kelamaan menjadi rusak, busuk. Nah itu berubah. Nah di sana tidak ada perubahan lagi. Nah, itu dalam kategori khalidina. Kemudian abada itu masa, abadi. Jadi kata abada itu abadi. Mungkin dari sini juga mungkin kata abad. Jadi ada kata abad itu 100 tahun. Karena panjang sekali. Ya abad itu, satu abad itu hampir jarang kita sampai ke sana. Jarang orang yang berumur 100 tahun lebih kita di tengah-tengah masyarakat kita. Ada tetapi langka. Jadi makanya kalau kita membayangkan 100 tahun usia kita, itu boleh dikatakan sudah abadi, abada. Apa sebabnya? Karena itu panjang sekali, tak terbayangkan oleh kita. Jadi khalidina fiha abada, mereka kekal tidak berubah di dalamnya dan selama-lamanya. Tidak ada akhirnya, tidak ada endingnya. La yajiduna, dan di sana tidak menemukan waliyan, tidak ada lagi pelindung wali. Jadi wali itu hanya kita bisa cari di dunia. Wala nasira, dan tidak ada penolong, tidak ada syafaat. Syafaat, pertolongan hanya kita cari di dunia. Bagaimana cara kita mendapatkan nasira pertolongan? Allah SWT berfirman, intansur, ini kata nasara, ini kan nasira ini dari kata nasara. Ya, nasara intansur, nasara yansuru. Intansurullaha yansurukum. Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Jadi pertolongan itu akan kita dapatkan kalau di dunia ini kita menolong agamanya. Karena sudah dikatakan intansurullaha yansurukum. Dan bagaimana cara menolong Allah? Allah kan tidak butuh sesuatu. Dengan menolong Nabi dan Rasulnya. Dengan menolong insan-insan sucinya. Manusia-manusia sucinya. Itulah sebabnya Nabi Isa berkata, Man ansori ilallah. Man ansori ilallah. Kata Nabi Isa di dalam Al-Quran. Man ansori ilallah. Siapa yang akan menolong aku? Nah, itu menolong ansori ilallah. Sayyidina Husain di Karbala mengatakan, hal min nasirin yansuruni. Masih adakah penolong yang menolong aku? Jadi kita hanya bisa mendapatkan pertolongan di akhirat kalau kita menolong agama Allah
Dan cara menolong agama Allah atau menolong Allah adalah melalui menolong pilihan manusia-manusia pilihannya di muka bumi ini. Sebaliknya kalau orang itu beriman, beramal saleh, nah kita bayangkan ini adalah taman yang indah. Walladzina amanu, dan orang-orang beriman, wa amilus salihati. Jadi kategorinya dua Pak sekalian. Tidak hanya sekedar beriman. Jadi beriman ini iya, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah beramal saleh. Iman itu artinya aman, jadi mengamankan Tuhan dalam jiwanya. Kalau mengamankan benda dalam jiwa kita, nah itu bukan beriman kepada Allah, tapi beriman kepada benda. Yang dimaksud di sini beriman kepada Allah, amanu billah. Jadi orang-orang beriman itu adalah orang yang mengamankan Allah pada jiwanya, sehingga Allah itu tidak pernah tertutup, tidak pernah lepas daripada jiwanya. Karena kata amanu itu satu asal kata dengan aman. Kalau bahasa kita aman, ya aman. Ya, jadi aman itu tidak terganggu, aman. Ya, kita sudah mengetahui kata aman itu ya tidak ada gangguan, itu namanya aman. Ketika Allah SWT selalu hadir pada jiwa kita, berarti kita amankan Tuhan pada jiwa kita, dan mengamankan Tuhan pada jiwa kita namanya mengimaninya. Kemudian setelah kita mengamankan Allah pada jiwa kita, karena jiwa kita itu adalah merupakan kontrol room-nya perbuatan kita, maka harusnya perbuatan kita tersifati oleh iman tersebut. Perbuatan yang muncul dari iman tersebut namanya amal saleh. Amilus salihat. Ini juga kata kerja. Amil itu kata kerja. Ya. Jadi amil itu berbuat, bekerja. Salihat. Apa itu salihat? Salihat itu kita sering sampaikan itu adalah mendamaikan, memperbaiki keadaan. Salihah itu adalah mendamaikan. Jadi kalau ada orang tidak cocok, kita damaikan. Itu namanya muslih, islah. Ya. Makanya kan dikatakan dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah fa'aslihu. Asli. Doa kita juga di dalam Al-Quran diajarkan. Doa kita kalau sudah mencapai usia 40 tahun. Atau tidak sampai 40 tahun pun juga. Di ayat di surat lain. Jadi ada dua ayatnya. Pertama surat Al-Ahqaf ayat 15 mengatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan. Itu kita minta di sana. Ya Allah, karuniakanlah kepada saya untuk mensyukuri nikmat-Mu dan nikmat yang Kau berikan kepada kedua orang tua saya. Ya, dan berikanlah kemampuan kepada saya untuk beramal saleh. Perbaikilah amal perbuatan saya. Waslih li, dan salehkanlah. Jadi kalau aku sebagai hamba yang saleh. Wa dzurriyyati, dan juga anak keturunan. Ini tuh betul ana. Cukuplah sampai di sini kesalahan-kesalahan yang kulakukan selama ini. Ini tuh betul ilaika wa an, dan aku sekarang setelah berserah diri. Ini tuh betul ilaika wa ini minal muslimin. Itu di surat Al-Ahqaf. Kalau surat An-Naml ayat 19 ini dibaca oleh Nabi Sulaiman. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan. Sama juga. Tardahu. Wa adkhilni, kalau di sini wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihun. Ya Allah, karuniakanlah kepada saya kemampuan untuk mensyukur nikmat-Mu dan nikmat yang Kau berikan kepada kedua orang tua saya. Dan juga berikan kemampuan kepada saya untuk melakukan amal-amal saleh yang Kamu ridhai. Wa an a'mala salihan tardah, dan agar aku bisa beramal saleh dengan amal saleh yang Kamu ridhai. Wa adkhilni, dan masukkanlah aku fi birahmatika, dengan rahmat-Mu, fi ibadika salihun, di dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh. Terkait semua dengan itu. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa membaca doa tadi. Yang pertama tadi surat Al-Ahqaf, surat 60, surat 46, ayatnya 15. Dan yang kedua adalah surat 27 An-Naml, ayatnya 19. Jadi walladzina amanu wa amilus salihati sanudkhiluhum jannatin. Dan orang-orang beriman dan beramal saleh, sanudkhiluhum, kami pasti akan masukkan mereka, jannatin, ke dalam surga, taman-taman.
Tajri yang mengalir min tahtiha, di bawahnya al-anhar, sungai-sungai. Jadi mengalir di bawahnya sungai-sungai, al-anhar. Tajri min tahtiha al-anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungai-sungai ini mengalir dari mana? Dari dunia. Jadi artinya yang kita nikmati di sana adalah hasil amal ibadah kita. Makanya sekarang kita mengaji, tadarus dan tadabbur. Setiap huruf yang kita baca, setiap huruf yang kita tadabburi, itu akan melahirkan air yang bening, yang akan mengalir sebagai sungai-sungai, yang akan kita tuai, yang akan kita panen, yang akan kita rasakan nanti di dalam jannatin, di dalam sorga-sorga ini, taman-taman ini. Dan kalau kita sudah sampai di sana, khalidina fiha. Sama tadi, tidak ada perubahan padanya. Jadi kalau neraka tadi tidak ada perubahan padanya, maka juga sorga juga tidak ada perubahan. Khalidina fiha. Juga abadi juga, abada juga di sini. Jadi kalau orang yang bermasalah tadi, jahanam tadi adalah juga khalidina fiha abada. Kita lihat di sini juga adalah khalidina fiha abada. Jadi di akhirat itu tidak ada perubahan. Jadi tidak tambah tua orang. Karena kalau di sana berubah kan bisa berarti bisa kita sehat terus sakit. Kalau sakit tentu harus ada rumah sakit lagi, harus ada dokter lagi. Itu tidak mungkin. Jadi kalau keadaan kita di sana tidak berubah. Jadi kalau bapak ibu sekalian mau merasakan kebahagiaan sejati, ya di akhirat. Di sorga maksudnya. Penyebab orang tidak bahagia itu kan karena perubahan yang ada di sekitar kita. Tadinya kita punya uang banyak, tiba-tiba habis. Itu biasanya terganggu pikiran kita, jiwa kita. Tadinya punya status sosial yang tinggi, tiba-tiba menjadi kere, menjadi menjadi rendah. Itu mengganggu pikiran kita. Tadinya kita bisa melihat dengan terang, tiba-tiba rabun penglihatan kita. Itu kan mengganggu. Tadinya kita bisa makan segala-galanya, sekarang tiba-tiba dibatasi oleh dokter karena kita ada penyakit. Jadi itu perubahan. Kalau di sana nanti khalidina fiha, tidak ada perubahan lagi padanya, dan abadi, artinya dari sisi waktu tidak akan berakhir lagi, tidak akan ada endingnya lagi, tidak akan ada batasan-batasannya lagi, tidak ada limitnya lagi. Wa'dallahi haqqan, inilah janji Allah benar. Kalau janji setan tadi apa? Gurur, kan tadi sambungannya dari atas nih. Jadi kalau janji Allah ini wa'dallah itu adalah haqqan. Tapi kalau wa'da syaitan tadi apa? Gurur. Wama yaiduhumus syaitan illa gurura. Tiadalah yang dijanjikan syaitan kepada manusia kecuali hanya gurur. Nah, sedangkan wa'dallahi haqqan. Di tempat lain dikatakan janji Allah itu tidak pernah diingkari. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Jadi janji Allah itu benar. Tapi kalau janji syaitan semuanya hanya gurur, hanya merupakan tipuan belaka saja. Baru kemudian ditutup dengan pernyataan tentang pentingnya Al-Quran. Waman asdaqu minallahi qila. Dan tiada siapakah lagi. Waman ahsan, siapakah yang lebih benar. Asdaqu. Atau siapakah yang paling benar. Qila perkataannya ketimbang Allah subhanahu wa ta'ala. Minallah. Jadi siapa lagi yang kita mau percaya kalau bukan Allah. Kalau manusia siapapun, termasuk Al-Fakir ini kan terkadang tidak lepas dari kepentingan. Tidak lepas daripada pamrih. Nah, terkadang penyampaian agama itu kan menyembunyikan pamrih pada jiwa yang bersangkutan. Tapi kalau Allah sama sekali tidak ada. Allah itu tidak punya pamrih kepada kita. Kenapa? Dia tidak butuh sesuatu. Allah itu adalah zat yang maha sempurna. Justru dia menciptakan kita karena kesempurnaannya. Dia menciptakan kita karena kesempurnaan cinta dan kasih sayangnya. Jadi Allah menciptakan kita atas dasar cinta, rahmat. Ya. Rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat pula yang menjadi sebab adanya segala sesuatu. Rahmat pula yang menjadi alasan eksisnya segala sesuatu. Rahmati wasi'at kulla syai'. Nah, jadi karena semuanya adalah rahmat Allah, maka semuanya adalah kebenaran yang menunjukkan Allah, dan perkataan Allah yang ada dalam Al-Quran berkaitan dengan kebenaran itu. Maka Allah berfirman, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. Maka siapakah yang lebih benar, yang paling benar, qila perkataannya dibanding dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau perkataan Allah kita sudah tidak percaya, berarti kita sudah berpegang teguh kepada
kepastian. Karena satu-satunya yang pasti adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat ini juga dikatakan surat At-Taubah ini. At-Taubah adalah surat yang ke-9. Ini adalah ayat 72. Kita angkat ayat 72. Wa'ada Allah ini juga wa'ada Allah. Allah menjanjikan. Kata dia berbicara tentang wa'ada Allah al-haq. Janji Allah itu adalah hakkan, benar. Wa'ada Allahul mu'minin. Allah menjanjikan kepada orang mukmin, laki-laki, wal mukminat, orang mukmin perempuan. Apa yang dijanjikan? Jannatin, tadi taman-taman surga, tajri yang mengalir min tahtiha, di bawahnya al-anhar, mirip tadi. Jadi yang dapatkan janji itu adalah mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Jannatin tajri min tahtiha al-anhar, khalidina fiha, mereka tidak berubah di dalamnya, mereka kekal di dalamnya. Wa masakin thayyibatan, dan sorga itulah merupakan tempat tinggal yang paling indah. Thayyibah menggunakan kata suci, baik, indah. Jadi bukan hanya sekedar indah. Dalam kata thayyibah semua makna positif ada, termasuk indah, termasuk harum, termasuk macam-macam. Dia artistik, dia indah. Keindahan di sana adalah keindahan yang bersifat hakiki, bukan keindahan yang bersifat ornamental. Keindahan kita di dunia kan kebanyakan ornamental. Ya, kita bangun rumah waktu masih strukturnya itu kan kasar. Setelah strukturnya selesai di finishing, dikasih ornamen-ornamen. Nah, itu namanya ornamen, itu tempelan saja, bukan hakikatnya. Ya. Nah, di akhirat itu adalah semuanya adalah hakikat. Wa masakin thayyibatan fi jannati adnin, dan mereka mendapatkan tempat tinggal yang indah, yang bagus, yang sempurna di taman-taman surga Aden. Apa itu surga Aden? Di tempat lain kita sudah pelajari. Surga Aden itu adalah surga tempat berkumpulnya kita dengan keluarga. Di dalam surat 13, surat Ar-Ra'd dikatakan, Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Surga Aden itu adalah surga yang akan mereka masuki. Jannatu adnin yadkhulunaha, yang akan mereka masuki. Wa man salaha, dan bersama dengan orang-orang saleh, min abaih, dari moyang-moyang mereka. Wa azwajihim, pasangan-pasangan mereka. Wa zurriyatim, dan anak-anak keturunan mereka. Itu Jannatu Adn. Alangkah bahagianya, alangkah senangnya Bapak sekalian kalau kita masuk di sini dan di sana kita kumpul kembali dengan bapak-bapak kita, ibu-ibu kita. Kita kumpul dengan istri suami kita kembali. Kita kumpul dengan anak-anak keturunan kita di sana. Fi jannati adnin, di dalam surga Aden. Waridwanun, bukan hanya masuk surga, tapi itulah ridho Allah SWT. Ridwan min Allah, mendapatkan ridho Allah. Dan ridwan min Allah itulah yang paling besar, akbaru. Jadi yang paling besar sebetulnya adalah ridho Allah, bukan surga berdasarkan ayat ini. Wa ridwanun min Allah akbar, dan ridho dari Allah itulah yang paling besar. Makanya kita semuanya mencari ridhonya. Mardatillah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu adalah surat Al-Fajr. Karena kita cari ridhonya. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Dan di antara manusia ada yang mengorbankan jiwanya, dirinya di sisi Allah, di jalan Allah. Tidak punya pamrih, tidak punya kepentingan. Semata-mata ya bataguna, mencari karunia Allah. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Semata-mata karena mencari ibtigha mardatillah. Ada yang mengatakan bahwa surat Al-Baqarah ayat 207 ini asbabun nuzulnya, turunnya ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu menempati tempatnya Nabi di Mekah. Ketika rumah Nabi dikepung, akan dibunuh oleh puluhan atau bahkan ratusan Al-Gojo dari Mekah. Tapi pada malam hari Nabi keluar ketika mereka tertidur lelap, dan Sayyidina Ali menggantikan tempat tidurnya.
Nah, berkenaan dengan Sayyidina Ali yang menggantikan tempat tidur Nabi, ini kan sama dengan mempertaruhkan nyawanya. Sama dengan Ismail yang mengatakan siap kepada ayahnya, ya abati if'al ma tu'mar. Sama dengan Nabi, sama dengan Ali ketika akan ditinggalkan Nabi, ya Rasulullah, if'al ma tu'mar. Pergilah, lakukan apa yang diperintahkan. Satajiduni insyaallah minasal. Kamu akan menemukan saya di tempat ini, sabar menggantikan tempat tidurmu. Maka oleh sebab itulah turunlah surat Al-Baqarah 207 itu, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Dan di antara manusia ada yang mengorbankan apapun yang ada pada dirinya ibtigha'a mardatillah, semata-mata karena mencari ridha Allah SWT. Maka ditutuplah di sini dengan waridwanun minallahi akbar. Dan ridha dari Allah itulah yang paling besar. Dzalika huwal fawzul azim. Itulah dia karunia yang paling agung. Itulah, maksudnya ini semuanya di atas, terutama ridho ini, huwa adalah al-fawz, keberuntungan, al-azim yang paling besar. Ya, kalau di dunia kita berdagang untung banyak, itu belum seberapa. Kita beli rumah 100, kita jual 200, itu belum seberapa. Keberuntungan yang besar adalah ketika kita diterima oleh Allah SWT masuk ke dalam surganya dan mendapatkan ridhonya. Zalika huwal fawzul azim. Dan ini adalah siapa tadi? Al-mu'minina wal mu'minat. Janji Allah kepada orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Jadi Allah mengakhiri tadi kata-katanya, waman asdaq minallahi qila. Siapa lagi yang paling benar perkataan daripada Allah SWT? Dan kalau perkataan Allah pun kita sudah tidak dengar, siapa lagi? Berkali-kali kita katakan, karena ini beberapa kali muncul, waman asdaq minallahi qila, dan yang seirama, yang senafas, yang sewarna dengan ini, menunjukkan berkali-kali Tuhan pentingnya meminta kita mempelajari Al-Quran, mentadarusi dan mentadaburi Al-Quran. Karena berkali-kali ayat seperti ini muncul. Terkadang menggunakan kata hadisa. Waman asdaqu minallahi hadisa. Pembicaraan siapa lagi? Kalian perkataan siapa lagi? Hadis itu berita. Dan berkali-kali dalam Al-Quran disebut dengan kata Al-Huda, dengan kata Al-Quran langsung. Jadi begitu pentingnya Al-Quran bagi kita manusia sebetulnya, bukan hanya orang Islam. Bapak Ibu sekalian, di dunia saja semua orang menderita seperti ini. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ini kalau orang di penjara, ini penjaranya termasuk bagus ini. Penjaranya termasuk bersih, termasuk tidak kumuh. Kenapa? Karena cuma 2 orang. Di beberapa penjara itu bisa 1 kamar sampai 20 orang, kamar seperti ini. Ya. Tapi bagaimanapun juga pasti kan terbatas, tidak bisa kemana-mana. Dan Bapak Ibu bisa lihat misalnya, ya toiletnya di dalam juga ini, toiletnya. Tinggal di sini, bayangkan kalau dia 20 tahun, tinggal di sini setiap hari seperti ini jemaah sekalian. Itu di dunia tidak ada orang mau seperti ini. Bagaimana dengan di akhirat? Yang tadi apa? Abada, selama-lamanya, abadi. Tak ada batasnya. Kalau ini masih ada batasnya nih, mungkin cuma 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Artinya kalau dia dihukum 30 tahun misalnya, katakanlah 30 tahun, dan dia masuk penjara umur 20 tahun atau 30 tahun, masih 60 tahun masih bisa menghirup udara segar. Kepala 5, kepala 6 sudah bisa keluar lagi. Tapi kalau dia akhirat, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah dikatakan khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini pun juga di sini cuma tertahan, tidak bisa kemana-mana. Kerjanya cuma baring, duduk, tidak bisa kemana-mana. Bagaimana kalau di akhirat? Kalau dikepung dengan api, dikepung dengan panas, ya. Dan tidak ada batasnya, tidak ada endingnya, tidak ada limitnya. Laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitab. Berkaitan dengan akhirat tadinya, baik surganya ataupun nerakanya, yang sama-sama dikatakan khalidina fiha abada, kata-kata khalidina fiha abada itu tidak bisa terbayangkan. Ya. Tidak bisa diimajinasikan. Ya. Jadi kata-kata laisa bi amanihim, tidak ada yang bisa mengamanikan, mengimajinasikan. Ya. Begitu juga ahli kitab. Kumnya di sini kita, orang beriman ini. Kumnya orang beriman. Kemudian di sini adalah ahli kitab. Jadi setiap kita membayangkan surga itu pasti tidak benar. Setiap kita membayangkan neraka pasti tidak benar.
Lalu untuk apa Tuhan mengatakan seperti itu? Supaya kita bisa memahami. Tidak bisa bayangkan, memahami. Oh ternyata surga itu indah. Itu saja. Diambillah contoh keindahannya di dunia ini. Taman yang indah, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Seperti itu. Neraka juga begitu. Diambillah di dunia ini dengan api yang menyala-nyala, yang berkobar-kobar. Nah, itu adalah sebetulnya caranya Allah mengantarkan perasaan kita tentang indahnya surga dan deritanya neraka. Tetapi kalau kita membayangkan pastinya tidak mungkin. Laisa bi amanikum wala amani ahli kitab. Tak terbayangkan oleh kalian orang berislam, orang beriman, dan tidak terbayangkan, tidak terimajinasikan oleh ahli kitab. Kalau surga dan neraka saja adalah tak terimajinasikan, tak terbayangkan, tak bisa dihayalkan, bagaimana pula dengan Allah? Jadi kalau surganya saja, nerakanya saja disebut laisa bi amaniikum wala amani ahli kitab, bagaimana pula dengan Allah? Tentang Allah sudah ditutup dengan satu penutup yang sangat kuat, yaitu laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengannya apapun juga. Dan karena tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dihayalkan, tidak bisa diimajinasikan. Ya. Man ya'mal su'an. Siapa saja melakukan perbuatan perbuatan buruk, perbuatan jahat. Yujza bihi, dia akan dibalasi. Yujza bihi. Siapa saja, man ini siapa saja yang melakukan perbuatan kata siapa saja berlaku tanpa kecuali, termasuk anak Nabi seperti anak Nabi Nuh, termasuk istri Nabi seperti istrinya Nabi Nuh dan istri Nabi Lut, termasuk suami manusia suci seperti suaminya Asyah, yaitu Fir'aun. Jadi may ya'mal su'an, siapa saja melakukan perbuatan jahat, yujzabi, pasti akan dibalaskan dengannya. Wala yajid lahu, dan tidak akan ada baginya, mereka tidak akan mendapatkan min duni, selain daripada Allah, min dunillah, selain daripada Allah, min dunillahi, selain daripada Allah. Tidak ada apa? Tidak ada walian dan tidak ada nasirat. Tadi muncul lagi. Jadi siapa saja dimasukkan ke dalam neraka, maka tidak akan menemukan di sana wali dan tidak akan menemukan di sana nasir. Dan derita yang ada dalam neraka dan keindahan yang ada dalam surga tak terbayangkan. Laisa bi amanikum wala amani ahli kitab. Jadi Bapak bayangkan kalau kita sampai di sana dan la yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira. Yang kita bayangkan adalah, yang bisa kita bayangkan adalah bagaimana kalau kita sampai di sana dan masuk ke dalam neraka misalnya, dan neraka itu adalah khalidina fiha, yang tak terbayangkan deritanya, dan tidak bisa lagi kita menemukan di sana wali, pelindung dan nasir. Lalu di mana kita bisa menemukan ini wali dan nasir? Di dunia. Kembali lagi tadi, intan surullah yansurkum. Jika kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian. Atau seperti kata Nabi Isa, man ansori ilallah. Siapakah yang menolong aku untuk sampai kepada Allah? Atau seperti Sayyidina Husain, cucu Nabi yang dibunuh dengan sangat sadis di Karbala, ketika berkata, hal min nasirin yansuruni. Bagi mereka kalau tidak menemukan itu di dunia, maka di akhirat la yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira. Tentu kita berlindung dari Allah dari kasus seperti ini. Bayangkan kalau selama-lamanya abadi dan kita tidak ada pelindung. Tidak ada lagi yang bisa mengulurkan tangannya kepada kita. Tidak ada lagi penolong, tidak ada lagi yang bisa membantu kita. Inilah yang dimaksud di ayat lain dengan kata-kata wattaqu, dan takutlah, wattaqu yauman, takutlah kepada suatu hari di mana pada saat itu la tajzi nafsun an nafsin syai'an. Di mana pada saat itu satu orang tidak bisa memberikan imbalan, balasan, bantuan, pertolongan kepada orang lain. Semua pada saat itu adalah nafsi-nafsi, karena satu-satunya penolong yang bisa memberikan balasan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita bisa lihat dalam surat Yunus, surat yang ke-10, ayatnya 27. Walladzina kasabu sayyi'at. Sayyi'at ini adalah
bentuk jamak dari tadi nih. Ya, ini adalah su, ini adalah su tadi. Ini adalah su bentuk tunggal ini, su-nya. Bentuk jamaknya ini, sayiat. Ya. Walladzina kasabu sayiat, dan orang-orang yang melakukan perbuatan jahat, sayiat. Jaza'u sayiatin misliha. Maka Allah akan membalas kejahatannya tersebut sama, setimpal, sederajat. Tapi kalau melakukan kebaikan di tempat lain dikatakan berkali lipat. Watarhaquhum zillah. Dan Allah membiarkan mereka di sana dalam keadaan hina. Jadi siapa yang melakukan perbuatan jahat, maka balasannya sama dengan kejahatannya. Watarhaquhum zillah, dan membiarkan di sana dalam keadaan keterhinakan. Zillah itu hina. Malahum minallah, tidak ada bagi mereka selain daripada Allah min asim, pelindung. Ka'annama ughsyiyat wujuhum, maka keadaan mereka di sana tertutupi. Ka'annama, seakan-akan ughsyiyat wujuh, wajah mereka tertutup. Seperti kalau kita malu Pak sekalian kan kita tutup wajah. Ini wajah mereka tertutup. Qita'an minal laili, sepotong dari malam. Artinya buram. Ya, bermuram durja. Seperti kita aminalai, seperti sepotong malam. Muzliman yang gulita. Ulaika, mereka itulah ashabun nar, penghuni api neraka. Penghuni neraka jahanam. Hum, bagi mereka, fiha, di dalamnya, khalidun, kekal, tidak ada perubahan. Jadi yang seperti ini sering sekali kita temukan dalam Al-Quran. Sebaliknya, kalau kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita masuk ke dalam surga, dari wajah saja kelihatan tersenyum, taman yang indah, seperti itu. Wa may ya'mal minas salihati. Jadi sebaliknya tadi kan su, sekarang amal saleh. Tadi siapa melakukan perbuatan su. Ya. Kalau sini wa may ya'mal minas salihat. Siapa saja melakukan amal saleh. Dan amal saleh tadi adalah buah daripada iman. Wa may ya'mal minas salihati. Siapa melakukan amal saleh min dzakarin, baik dia laki-laki, au unsa, ataupun perempuan. Jadi laki-laki ataupun perempuan, unsa. Makanya kemarin kita ada kata berhala dari kata unasa, itu sama unasa. Jadi siapa melakukan amal saleh, laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun. Nah, ini tadi, maka dia harus mukmin. Wa huwa mu'minun. Jadi mukmin ini mendasari amalnya di sini. Faulaika, maka mereka itulah yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna naqira. Mereka itulah yang akan masuk ke dalam surga. Jadi mereka itulah yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna fatida, dan tidak akan terzalimi sesedikit apapun juga. Artinya tidak ada yang kurang dari hasil amal perbuatan mereka di dunia. Jadi ini kata-kata man, siapa saja. Siapa saja yang beramal saleh, ya'mal minas salihati min dzakari unsa. Disinilah Bapak sekalian berkali-kali kita katakan, Islam kita tidak perlu feminisme, gerakan feminisme. Berkali-kali disebutkan seperti ini, lihatlah Bapak sekalian. Laki-laki ataupun perempuan, kan di sini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan sederajat. Laki-laki perempuan itu sederajat. Ya. Ketika kita diciptakan, Allah mengatakan ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa juga. Ya, laki-laki dan perempuan. Jadi tidak ada yang lebih daripada yang lain. Kecuali bahwa perempuan itu diberikan tugas-tugas ilahiyah namanya. Dan tugas itu tidak bisa diganti oleh yang lain, yaitu mengandung atau hamil, kemudian melahirkan dan menyapi putranya selama 2 tahun. Jadi ini tidak bisa diganti dengan yang lain. Jadi wa may ya'mal minas salihati min dzakari wa unsa wa huwa mu'minun, dan dia mukmin, faulaika yadkhulunal jannah, maka mereka akan masuk surga. Wala yuzlamuna naqira, dan di sana tidak akan dikurangi sesedikit pun amal, nilai, pahala, imbalan dari amal perbuatan mereka, itu iman dan amal saleh mereka selama di dunia.
Di manakah kita lakukan iman dan amal soleh ini, Bapak Ibu sekalian? Jawabannya, ya, di dunia. Di dunia kita lakukan. Sekarang lah. Kini dan di sini. Di dunia ini. Kenapa? Dan sekarang. Kenapa? Kalau nanti kita belum tentu tahu. Kita masih hidup nanti. Tidak ada di antara kita yang hadir pada sore hari ini bisa pastikan bahwa besok pagi masih bisa bangun dan sehat walafiat. Maka setiap kita memiliki kesadaran tentang pentingnya amal saleh, kita lakukan secepat itu juga. Makanya dikatakan di aturan dikatakan wasari'u, bersegeralah. Fastabiqu, berlomba-lomba. Itu selalu begitu. Wasari'u, bersegeralah. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Kenapa berlomba-lomba? Karena kita berlomba-lomba dengan waktu. Kita berkejar-kejaran dengan waktu. Kalau kita katakan nantinya kalau kita sampai di sana. Tapi kalau ternyata sebentar malam, tiba-tiba kita kena serangan jantung misalnya, meninggal, tidak tertolong, apalagi. Atau kita menyeberang nanti di depan rumah kita, tabrak mobil, tak tertolong. Kita tidak tahu, Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itulah secepatnya. Karena ini Bapak Ibu sekalian, benar-benar akan menjadi masalah nanti di akhir. Karena semuanya ada kata-kata khalidina fiha. Ya. Mereka kekal di dalamnya. Abadi selama-lamanya. Nah, kalau kita beramal saleh, maka Allah menjanjikan yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna akhira. Ini kita bisa lihat di dalam surat Toha. Surat yang ke-20 ayatnya 112. Allah berfirman, "Wa may ya'mal." Siapa yang beramal minas salat, amal saleh. Jadi ingat yang namanya amal saleh, jangan bayangkan cuma salat, puasa, haji, bukan. Beramal saleh itu berkata-kata yang baik kepada sesama. Berpikir yang baik, maksudnya jangan berburu sangka. Kita menjaga sikap kita kepada orang lain. Kita menjaga alam lingkungan hidup kita. Kita memperbaiki hubungan dengan tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, makhluk-makhluk Allah yang lain. Itu semuanya adalah beramal saleh namanya. Wa may ya'mal minas, siapa saja yang beramal saleh. Wa huwa mu'minun, dan dia mukmin. Fala yakhafu zulman wala hadman. Maka dia tidak ada ketakutan padanya untuk menjadi terzalimi, dan tidak ada ketakutan padanya untuk dikurangi haknya. Ya. Jadi siapa saja, man, ini berlaku, man ya'mal minas salihati wa huwa mu'minun fala yakhafu zulman wala hadman. Kita temukan juga mirip di surat Anbiya, surat 21. Famay ya'mal minas salihat. Ini surat Anbiya. Ya. Tadi surat Taha, ini surat Anbiya, surat 21, ayatnya 94. Famay ya'mal minas salihat. Siapa yang melakukan amal saleh? Wa huwa mu'minun, dan dia mukmin. Fala kufrana li sa'yihi. Fala kufra, tidak akan diingkari. Jadi kufra itu mengingkari, menolak, menutup. Tidak akan disembunyikan, tidak akan ditutupkan, tidak akan dikurangkan. Li sa'i, bagi usahanya. Ingat kata-kata sa'i. Jadi siapa saja yang beriman dan beramal saleh dan dia mukmin, maka usahanya, sa'i usahanya, amal ibadahnya di dunia ini tidak akan dikurangkan sesedikit apapun, tidak akan ditolak. La kufrana, tidak mungkin diingkari, tidak mungkin dikufuri oleh Allah nanti di akhirat. Wa inna lahu katibun. Sesungguhnya kami, kata Tuhan, kata kami karena melibatkan malaikat, katibun, akan mencatat, akan merekam, akan mengabadikan. Diikuti dengan rekaman dari seluruh sisi, seluruh sudut, tanpa kecuali lahir dan batin. Wa inna lahu katibun. Kami pasti akan mencatatnya. Jadi Allah kita ulangi lagi, faulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna naqira. Mereka itu akan masuk ke dalam surga, dan di sana mereka tidak akan terzalimi sedikit pun, atau istilahnya tadi dalam surat lain, tidak dikurangkan hak-haknya sedikit pun juga. Ayat yang terakhir, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Waman ahsanu dinan, dan siapakah lebih baik agamanya? Dinan di sini agama, peraturan.
dinan. Wa man ahsanu dinan. Dan siapa lebih baik agamanya mimman ketimbang orang-orang yang aslama wajhahu. Aslama yang menyerahkan wajahnya. Aslama wajhahu. Waman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu. Siapa lebih baik agamanya ketimbang aslamah, menyerahkan wajahnya kepada Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian coba kita perhatikan. Jadi disebut agama yang benar itu adalah ketika wajah hati kita, jiwa kita serahkan kepada Allah. Aslama itu menyerahkan. Ingat kata-kata wala tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimun itu adalah isim fa'il daripada aslama. Siapa yang menyerahkan wajah itu yang paling baik. Jadi kita beragama Pak Ibu sekalian, orientasi tujuan utamanya adalah menyerahkan jiwa kita kepada Allah. Makanya selalu dari awal kita memperbaiki niat. Jangan ada pamrih, jangan ada keinginan-keinginan material duniawi. Karena kalau itu kita lakukan berarti kita tidak aslama wajahahu lillah, tetapi aslama wajahahu lil fulus misalnya. Lil madda, lil materi misalnya. Lil dunia. Harusnya kan aslama wajahu lillah. Siapa yang aslama wajahu lillah, maka dialah yang terbaik. Dan ini diajarkan kepada kita melalui juga Nabi Ibrahim. Nah, nanti kita lihat sini Ibrahim nanti nih. Karena yang pertama mengajarkan, maksudnya di dalam nama agama Ibrahimic faith, yang mengajarkan kita pertama kali Nabi Ibrahim sebagai khalilnya. Ketika berkata kepada ayahnya, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, saya diperintah Allah dalam tidurku. Anni adzbauka, saya diperintah untuk menyembelih kamu. Anni adzbauka. Fanzur madza tara. Coba perhatikan bagaimana pendapat kamu tentang perintah ini. Apa jawaban Ismail? Qala ya abati if'al ma tumar. Ayahanda lakukan apa yang diperintahkan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Niscaya ayahanda menemukan aku sabar dalam melakukannya. Ayat berikutnya, falamma aslama. Di sana selamanya pakai mat karena dua. Ya, apa namanya? Bentuk dua, bentuk musanna. Ya. Jadi falamma aslama, tatkala keduanya berserah diri, menyerahkan jiwanya. Maka dari situ muncul kata Islam. Maka di sini disebutkan ini Ibrahim Khalillah, Ibrahim Khalil. Ya. Ini adalah Khalilnya Allah adalah Ibrahim. Jadi waman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun. Jadi ahsan karena dia muhsin. Jadi ahsan karena dia muhsin di sini. Maka dia muhsin karena dia ahsan. Jadi ahsan, muhsin asal katanya sama. Sama-sama dari kata hasanah. Sama-sama dari kata hasan. Hasan. Dari sinilah Nabi memberi nama cucunya Hasan dan Husain. Husain itu adalah Hasan juga dalam kaidah bahasa Arab. Kalau bentuk kecilnya ya tasghirnya namanya Husain, seperti Abdul menjadi Ubaid. Abdullah menjadi Ubaidullah. Hasan Husain. Ya. Jadi Sugair. Jadi diperkecil. Jadi Hasan Husain. Jadi tidak mungkin Nabi memberi nama anaknya. Dan pasti Nabi memberi nama anaknya berdasarkan wahyu. Karena Nabi tidak boleh berbicara atau berbuat atas hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Tidak mungkin Nabi berdasarkan hawa nafsunya. Maka beliau beri nama anaknya, cucunya yang pertama namanya Hasan. Adiknya Hasan dikasih nama Husain. Adiknya Husain yang tidak jadi lahir karena gugur namanya Muhsin. Dari sini, waman ahsanu dinan. Siapa yang agamanya ahsan? Sasal kata dan ini. Mimman aslama, dan kebetulan Hasan dan Husain atau Muhsin adalah cucu dari Nabi. Artinya darah daging yang mengalir di dalamnya adalah darah daging Nabi. Dan apa yang ada pada diri Nabi adalah darah daging Nabi Ibrahim Khalilullah. Karena beliau adalah cucu Ibrahim dari Ismail. Ya. Itu dari sisi keturunan biologis dan ideologisnya. Nah, waman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa. Dan dia mengikuti milah Ibrahim secara hanif, secara tulus, ikhlas, tidak berpamrih. Tidak memperjualbelikan agamanya. Tadi dikatakan wa minan nasi mayashri nafsahu, justru mengorbankan jiwanya. Ya.
bukan mengorbankan orang lain, tapi mengorbankan jiwanya. Ibtigha'a mardatillah, semata-mata mencari ridho Allah. Jadi wattaba millata Ibrahim hanifa. Hanif. Wattakhadallahu, kenapa mesti Ibrahim? Kira-kira kita bertanya. Ya Allah, kenapa mesti Nabi Ibrahim? Kenapa menjadikan Nabi Ibrahim sebagai Hanifah? Kenapa mengikuti Nabi Ibrahim? Karena di sini ditutup alasannya wattakhadallah, karena Allah telah menjadikan Ibrahim itu, Nabi Ibrahim, sebagai khalilnya, khalilah kesayangannya. Ingat kata-kata ini perintah. Wattaba'a millata Ibrahim Hanifah. Ini perintah. Nah, di dalam surat Al-Imran yang baru kita lewati juga ada perintah. Ya, di ayat surat Al-Imran, surat 3, ayat 31. Ya. Apa firman Allah di sana? Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah Muhammad, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kata Allah kepada Nabi Muhammad, katakan, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikuti aku. Siapa? Nabi Muhammad. Loh, kenapa di sini Ibrahim? Karena Nabi Muhammad satu alur dengan Nabi Ibrahim ke atas. Jadi artinya Nabi Ibrahim itu kan jaraknya dengan Nabi Muhammad kan jauh, Pak Bus sekalian. Nabi Ibrahim itu diperkirakan sekitar 2.000-2.500 tahun sebelum Masehi. Sedangkan Nabi Muhammad kita sekitar 600 tahun setelah Masehi. Jadi kita bulatkan saja, jaraknya adalah 3.000 tahun. Jaraknya 3.000 tahun, tapi masih harus konsisten. Yaitu agama yang benar, Nabi terakhir, utusan terakhir, manusia suci terakhir, harus dari milah Ibrahim. Harus dari sulbi Ibrahim. Dan membawa milah Ibrahim. Nah, Nabi Muhammad kita sudah berlalu 1.400 tahun. Andai kata ada manusia suci terakhir, kira-kira dari mana berdasarkan teori ini? Harus dari milah, harus dari secara biologis dari Nabi Ibrahim. Secara biologis dari Nabi Muhammad kita. Dan membawa milah Ibrahim. Kenapa? Karena Ibrahim adalah khalilnya. Jadi manusia terakhir itu harus jelas. Secara biologis harus berasal dari Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad berasal dari Nabi Ibrahim. Dan secara ideologis, ajaran teologi juga berasal dari Muhammad. Karena Nabi Muhammad kita meneruskan ajaran teologi Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim adalah merupakan Khalilullah. Ibrahim adalah Khalil. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya kira jelas semuanya Bapak Ibu sekalian ya. Inilah Al-Quran. Kalau kita membahas Al-Quran, membawa kita kepada kebenaran. Kita keluar daripada samar-samar dan buramnya cara beragama sebagian orang selama ini jemaah sekalian, baik agama samawi ataupun agama bukan samawi. Islam memperjelas semuanya, agama membuat semuanya menjadi kristal clear seperti kristal. Mudah-mudahan ada manfaatnya, Bapak sekalian. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada yang kurang, yang khilaf dari pribadi Al-Fakih sendiri, mohon dimaafkan. Yang mau bertanya, dipersilakan dengan segala hormat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Ya, barakallahu. Salam. Ayo, ajib. Baik, Ustaz. Perkataan wa'adallah haqqan dalam 122 ni akhirnya bertambah jelas pada akhir pencerahan surah dan ayat-ayat tadi 125 tentang Nabi Ibrahim. Maka hubung kaitkan tak supaya kita bertambah jelas janji Allah tadi masih belum terpenuh dengan Imam Mahdi alaihissalam terangkat sebagai imam sesuai dengan hadis, siapa tak kenal imam zamannya mati kita jahiliah. Barakallahu fi amfanakum. Bapak Ibu, terima kasih banyak Pak Nur, membuat kita menghubungkan. Ya, ini bagus sekali. Pertama adalah kita start berangkat dari 122 ini ayat 122 surat An-Nisa ini ya. Yaitu wa'adallahi haqqan. Janji Allah benar. Kenapa? Karena tadi kan di atas janji syaitan itu tipuan. Ya, kalau di atas tadi janji syaitan itu tipuan ini. Ya. Nah, di sini nih ayat 120 adalah wa ma ya'iduhumus syaitan illa gurura. Kalau syaitan ya gurur. Apa itu syaitan? Ya selain janji Allah. Selain janji Allah pasti gurur. Ya, janji Allah itulah yang benar berdasarkan 122 tadi. Ya. Wa'adallahi haqqan. Satu ya. Yang kedua, janji Allah itu tadi berkaitan dengan milah Ibrahim. Dan kita sudah sampaikan sebelumnya, masih ingat Pak sekalian? Allah menjanjikan kepada Ibrahim adalah apa? Mulkan azima, kerajaan yang besar. Itu beberapa ayat sebelumnya.
kami telah menjanjikan kepada Ibrahim mulkan azima. Ya. Lalu di mana lagi kita menemukan ada kaitannya dengan akhir zaman Imam Mahdi? Nah, kita bisa temukan di dalam surat An-Nur. Kebetulan yang bertanya juga tadi Pak Nur. Ya, nanti kita rujuk kepada surat An-Nur ayatnya 55. Ya, surat An-Nur ayat 55. Jadi bisa dihafal surat An-Nur ayatnya 55. Mari kita lihat ya. Surat An-Nur, surat 24. Ayatnya 55. Ini menggunakan wa'ada juga, ini Bapak bisa lihat di sini. Ibu-ibu juga bisa lihat. Wa'ada Allah. Apa ya janji Allah di sini? Wa'ada Allah. Allah menjanjikan. Alladzina amanu kepada orang beriman. Minkum di antara kalian. Wa amilus shalihat. Selalu tadi, beriman beramal saleh. Wa amilus shalihati. Apa janji Allah? La yastakhlifannahum. Ini adalah taukid semuanya. Lamnya taukid, nunnya taukid. La yastakhlifannahum artinya pasti Allah akan. Kenapa menggunakan mudhari'? Ya karena memang taukid begini. Yang kedua adalah akan datang. Ini kan ketika ayat ini turun belum terjadi, tapi nanti akan terjadi di akhir masa. Sekarang pun belum terjadi. Tapi Allah sudah mengatakan la yastakhlifannahum. Dia Allah menjanjikan benar-benar akan menjadikan khalifahnya. Janji Allah. Dia Allah benar-benar sungguh-sungguh la nun. Sungguh-sungguh benar-benar akan menjadikan khalifah. Hum siapa mereka? Amanu wa amilus shalih tadi. Di muka bumi. Jadi dikatakan la yastakhlifannahum fil ardi. Kama stakhlafa alladziina min qablihim. Sebagaimana Allah telah menjadikan khalifah mereka sebelumnya. Di mana? Nabi Ibrahim khalifah pada zamannya. Nabi Muhammad kita khalifah juga pada zamannya. Kama stakhlafa alladziina min qablihim. Dan itu akan terjadi lagi. Ya. Wala yumakkinanna lahum. Dan kami akan meneguhkan dinahum. Ingat tadi, dina as-sanadina tadi. Ingat tadi as-sanadina, Musin, Ihsan, Hasan. Wala yumakkinanna lahum dinahum. Kami akan membuat teguh, kuat agama mereka. Jadi akan menjadi diterima secara global. Agama mana yang mana? Kan tidak disebutkan Islam di sini. La yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada, yang Allah ridhoi. Apakah agama yang Allah ridhoi? Ingat, ketika Nabi pulang dari haji terakhir, haji wada, kemudian mampir di sebuah wadi, namanya Ghadir Khum, tempat mengambil air. Lalu kemudian di sana Nabi diperintahkan untuk mendeklarasikan Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai penggantinya. Di sana turun ayat yang mengatakan ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik fa illam taf'al fama ballaghta risalah. Sampaikanlah. Kalau kamu tidak menyampaikan berarti risalah tidak sampai. Setelah turun itu menjelang sampai di Madinah, atau ada yang mengatakan sudah di Madinah tapi menjelang akhir hayat Nabi, lalu kemudian turunlah ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-islam madina. Tadi asan dinatnya. Ingat tadi di ayat yang kita bahas di sini. Tadi di sini adalah asan dinan. Waman asan dinan. Dan di sini tadi dikatakan dinan juga. Wala yumakkinanna lahum dinahum. Apa itu dinan? Irtada al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu. Ingat, wa raditu lakum al-islam madina. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum. Wala yubaddilanna, dan pasti akan berubah. Mimba di khaufim, setelah mereka dikejar-kejar, dicaci di mana-mana, disesatkan, dikafirkan, diusili. Seluruh dunia bahkan mengecamnya. Iya. Mulai daripada Amerika Serikat dan konco-konco sampai Israel di Timur Tengah dan konco-konconya. Membuat mereka tidak aman. Tapi la yubaddilannahu, kami akan gantikan, Allah akan menggantikan keadaan mereka. Mimba di khaufin, setelah penuh dengan ketakutan, amna menjadi aman. Ya. Kenapa? Karena dialah ya'buduna, benar-benar menyembah kepadaku.
wala la yusyrikuna bi syai'an, dan tidak pernah memperserikatkan apapun dengan aku. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia nih, inilah yang dikatakan tadi baru satu rangkaian dari atas surat An-Nisa. Karena ini kelanjutan dari sebelumnya sebetulnya. Yaitu Allah menjanjikan kepada Nabi Ibrahim apa itu tadi? Mulkan azima, yaitu kerajaan yang sangat besar. Ada lagi pertanyaan? Ada di chat. Ada Ustaz di chatroom. Pak Burhan. Seperti mana surga itu bertingkat-tingkat, betul. Jadi surga bertingkat-tingkat, neraka pun juga bertingkat-tingkat. Abada berarti bila masuk neraka dia tinggal di sana tanpa ada lagi syafaat, benar sekali. Jadi begitu masuk neraka, katakanlah tingkat ketiga, itu katakanlah begitu. Maka dia akan ada di tingkat ketiga selama-lamanya. Kalau dia masuk neraka dari tingkat paling bawah, paling rendah, paling dalam dari neraka, dia akan tinggal di sana selama-lamanya. Siapakah yang tinggal di neraka paling dalam? Berdasarkan Al-Quran, yaitu orang yang munafik. Di dalam Al-Quran dikatakan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu letaknya fid darkil asfali, fid dark al asfal. Jadi dua. Ad-dark kerak, al asfal paling bawah. Jadi sudah kerak paling bawah daripada neraka. Ya. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu tempatnya di kerak neraka paling bawah. Kenapa? Menunjukkan bertingkat-tingkat, dan begitu dia terletak atau tersimpan atau tinggal di kerak api neraka paling bawah, maka dia akan ada di sana selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Na'udzubillahi min dzalik. Tsumma na'udzubillahi min dzalik. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walafumikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa, terutama bagi saudara kita yang ada di timur sana dan di tengah. Waalaikumsalam. Selamat berbuka puasa semuanya. Sama-sama. Assalamualaikum. Ya, sama-sama, Bu. Terima kasih Pak Ustadz Wahyu. Sama-sama. Ya. Ustaz. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum.